Shalom, saudara-saudara yang diberkati secara luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dalam kesempatan ini, saya mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan Renungan di Bijaksana Channel. Kiranya Allah Roh Kudus menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk sepanjang hari ini yang telah kami lalui dengan penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu. Segala pujian dan syukur kami naikkan sebab Engkau Allah yang besar, yang layak untuk menerima segala pujian dan pengagungan. Saat ini kami meluangkan waktu kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima berkat kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Yesaya 43 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara yang terkasih, nama seseorang adalah bunyi yang paling indah yang pernah didengar orang itu. Nama begitu penting bagi seseorang, sehingga orang yang merasa namanya dihina atau dicemarkan bisa melaporkannya ke polisi. Nama baik begitu penting sehingga orang akan menjaganya mati-matian, bahkan sampai bisa mengorbankan nyawanya. Bila kita memanggil seseorang dengan namanya, berarti kita menghargai dan mengingat orang itu. Orang akan lebih senang apabila dipanggil namanya dibandingkan hanya dipanggil Bapa atau Ibu atau Saudara. Dalam ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan ini, Tuhan mengatakan bahwa Dia memanggil Yakub dengan namanya. Uniknya, Tuhan menyebutkan nama Yakub dan Israel, padahal keduanya adalah nama dari satu orang yang sama. Israel adalah nama yang diberikan Tuhan sendiri kepada Yakub ketika Yakub bergumul dengan Allah di Peniel. Mari kita baca dalam Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Tuhan mengatakan bahwa Dia yang menciptakan Yakub, tetapi membentuk Israel. Yakub terlahir dengan nama Yakub, yang artinya seorang penipu. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Tuhan membentuk Yakub menjadi orang yang bergumul dengan Allah dan manusia, dan Yakub menang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita semua terlahir sebagai Yakub-Yakub, yaitu penipu-penipu yang menjalani kehidupan berdosa sejak kita dilahirkan. Dalam perjalanan hidup kita tiba di Peniel, suatu tempat di mana kita bertemu dengan Allah dan bergumul. Pertemuan dengan Allah itu membuat kita menerima nama baru yang diberikan oleh Allah sendiri. Itu adalah identitas baru kita sebagai anak-anak Allah. Wahyu 2 ayat 17, "Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Anak-anak bangsa Yahudi tidak langsung diberi nama ketika mereka lahir, karena bangsa Yahudi memberikan nama kepada anak-anaknya sesuai dengan karakter mereka. Ketika Allah memberikan nama baru bagi kita, Dia memberikan yang sesuai dengan karakter kita. Dalam kemahatauannya, Allah melihat masa depan kita akan menjadi apa kita nantinya. Dia melihat potensi kita di masa depan. Allah memanggil nama kita, baik nama kita di masa lalu maupun nama kita di masa depan. Allah memanggil nama kita di masa lalu bukan untuk mempermalukan kita, melainkan untuk membuat kita mengingat betapa besarnya kasih karunia yang telah kita terima dari Allah. Allah memanggil nama kita di masa depan untuk memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sesuai dengan rencana Allah bagi kita. Allah memanggil nama kita karena Allah memiliki suatu rencana pribadi untuk kita yang hanya bisa dilakukan oleh kita, bukan orang lain. Dia memiliki rencana bagi setiap pribadi, dan setiap pribadi adalah istimewa di mata Tuhan. Apakah saudara mendengar Tuhan memanggil namamu? Apakah respon saudara terhadap panggilan Tuhan? Saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini. Saya berdoa agar setiap renungan dalam Bijaksana Channel dipakai Tuhan sebagai sarana untuk berbicara secara pribadi kepada setiap saudara yang mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan lewat pertumbuhan kita semua di dalam firman-Nya. Sekarang mari kita menutup renungan ini dengan doa dan ucapan syukur. Bapa Allah yang begitu dekat dengan kami, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini, dan kami percaya Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi untuk menyingkapkan kehendak Bapa, dan kiranya Allah Bapa memberikan ketekunan dan keberanian untuk selalu taat melakukannya. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Lingkupilah kami dengan perlindungan-Mu di sepanjang malam ini, dan bungkus kami dengan damai sejahtera-Mu yang berbeda dari damai yang diberikan oleh dunia. Biarlah kami senantiasa menikmati persekutuan yang erat dengan-Mu dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.